Tangannya Maria bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Pasti saudara diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita belajar di minggu kedua, hidup mengutamakan Kristus. Kita belajar kenapa kita mengutamakan Kristus. Tadi lagunya yang terutama. Yang terutama dalam hidupku adalah Kristus. Kenapa kita jadikan Kristus yang terutama dalam hidup kita? Kita belajar dari firman Allah, Kolose 1 ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-23. Saya ajak kita semua sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Terus, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Terus, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Terus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Terus, segala dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan dan di seluruh dunia, di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun. Katakan, saya harus bertekun dalam iman. Jadi ayat ini jelas dikatakan supaya kamu tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan goncang imanmu. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Karena akan ada orang yang berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Ada pengajaran. Nggak usah jauh-jauh lah saksi Yehova yang kita sudah tahu, yang sebelah. Dia tidak percaya, pengajaran mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka percaya Yesus itu yang utama, yang sulung. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau ada menginjilimu, tidak mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan mau dekat. Maksudnya bukan benci, jangan dengarkan pengajarannya, nanti terpengaruh imanmu. Bergeser. Mereka kan itu semua kan dulunya orang-orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan. Didekati itu gampang kita kenal dengan buku-buku yang ada gambar-gambar. Biasanya ada di jalan-jalan, ada di pajak, dan datang ke rumah-rumah. Siapa yang pernah didatangi? Yang lainnya belum pernah didatangi. Ya saya sudah cukup sering didatangi. Akan datang 2 orang, mereka nanti itu pakai payung, dan kemudian ke rumah-rumah. Kalau nggak diusir, mereka nggak pergi. Mereka kuat mental mereka. Menggeserkan imanmu, jangan percaya Yesus Tuhan. Mereka hanya percaya Yesus itu adalah hanya yang utama, tapi bukan Tuhan. Itu banyak di situ. Dan sekarang sudah banyak di kota Medan, gedungnya sama semua. Dan kita sangat-sangat tidak sepaham. Sehingga mereka nggak merayakan Natal. Mereka nggak merayakan Natal itu. Karena nggak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Kita percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Kalau ada yang pengajaran-pengajaran yang mengatakan Yesus nggak sama dengan Bapa, nah itu sesat. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus setara. Sama.
Namanya Allah Trinitas, Tritunggal. 3 pribadi dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi hati-hati, imanmu harus kuat di sini. Karena akan ada pengajaran-pengajaran yang menggeser imanmu. Supaya beralih, jangan percaya Yesus Tuhan. Kita harus percaya. Saudara yang saya kasihi, apa yang dapat kita pelajari? Kenapa kita harus menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita? Pertama, dikatakan karena Kristus adalah pencipta. Yohanes dalam kitab Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, Yesus Kristus bukan ciptaan seperti yang Oke, saya bacakan di sini. Sama-sama kita bacakan. 1, 2 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jelas dikatakan di sini ayat 16. Ayat 16 coba dibuka. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Di sorga pun Dia penciptanya. Di bumi pun Dia penciptanya. Dan Kristus tidak diciptakan. Allah tidak diciptakan. Karena Dia sudah ada dari awal dan akhir. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi Dia tidak diciptakan. Manusia diciptakan. Bumi diciptakan. Yang di sorga pun dikatakan penciptanya adalah Kristus. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Kristus. Bahkan sebelum Abraham ada, Kristus sudah ada. Jangan karena kalian lihat PL kan Abraham duluan ada. Baru PB. Baru lahir juru selamat. Itu hanya bagaimana Dia membentuk inkarnasi. Dia mau menjadi berupa manusia. Tapi sebenarnya Dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum bumi ini dijadikan. Sebelum Abraham ada, sudah ada Kristus. Jadi Allah adalah pencipta. Kristus adalah pencipta. Bukan diciptakan. Saudara pahami itu ya. Abraham memang kita lihat secara tubuh duluan lahir. Kemudian di Matius baru Tuhan Yesus lahir. Jadi jangan duluan Abraham baru Kristus. Tidak, duluan Kristus. Kristus sudah ada jauh sebelum dunia diciptakan. Dan ingat, Kristus adalah Allah yang tidak diciptakan. Karena Dia pencipta. Katakan Kristus pencipta. Oh, luar biasa ya. Yohanes 1 ayat 3. Sama-sama kita baca Yohanes 1 ayat 3. Supaya kita paham, yang kita sembah itu adalah pencipta yang di surga dan yang di bumi. Makanya kalau ada Kristus di hatimu, banggalah hidupmu, bersyukurlah. Kira-kira begini loh. Kalau adalah Bapak Presiden Jokowi, di sampingmu duduk, ngopi-ngopi. Atau tinggal di rumahmu satu malam. Jangan-jangan Pak Presidennya tidur, kau gak tidur-tidur. Karena di sebelah kamarmu ada Bapak Presiden. Pasti kau mungkin payah tidur. Karena membayangkan Pak Presiden di sebelah kamarmu. Sekarang pencipta presiden ada di hatimu. Tadi bisa kau bayangkan ya, Pak Presiden aku kamar ini, sebelah kamarku Pak Presiden. Kau gampang membayangkannya. Kau mulai, waduh dahsyat. Luar biasa. Atau artis lah yang kau sukai. Mungkin Agnes Monica di sebelah kamarmu. Kalian hanya sebatas dinding, dia sebelah. Atau Agnes Monica tidur di sebelahmu, satu kamar. Rasa kau gini-gini, betul enggak?
Karena benar nggak dia ada di sebelahku? Saking kagumnya dirimu dengan mungkin sosok artis Agnes Monica. Atau oke lah untuk laki-laki, Cristiano Ronaldo sekamar dengan Jamie. CR7 ya, Cristiano Ronaldo. Ya, kemudian di samping si Jack ini lagi Messi. Messi sebelahnya, sekamar. Mereka beda kamar, dia sekamar dengan Messi, ini sekamar dengan Cristiano Ronaldo. Nah, si Daniel sekamar dengan Bape. I don't know. Bape dari Prancis. Ya, Bape. Sekamar dengan Bape, sekamar dengan CR7, Messi. Beda kamar. Yakinlah kalian. Si Messi tidur, si Cristiano Ronaldo tidur, Bape tidur. Orang ini pasti nggak tidur-tidur ini. Terus, padahal realita loh di sampingnya. Mungkin digini-ginikan kepalanya. Betulnya ini. Karena mereka kagum dengan figur itu. Betul? Kagum dengan figur itu. Sekarang coba ubah kekagumanmu. Ada Tuhan Yesus bukan hanya di samping kamarmu. Ada Tuhan Yesus ada di hatimu. Saya nggak tahu bagaimana perasaanmu bergejolak saat dengar ini. Saat menyadarinya bahwa ada pencipta sorga, ada pencipta dunia bersamamu. Apakah ada di hatimu bergelora? Apakah ada di hatimu semangat? Apakah ada di hatimu bersyukur? Pencipta sorga loh. Pencipta sorga dan pencipta isi bumi ini ada dalammu. Kalau mendengar ini pun gak ada bergetar darahmu. Gak ada gelora dan semangat. Tetap gini aja. Ku ganti. Karena tadi aku bilang ada pencipta sorga dan bumi di hatimu. Tetap pandanganmu gini. Ku ganti kalimatku. Siapa yang hafal ayat khotbah atau minimal tahu ayat-ayat khotbah Pendeta Suheri pagi ini. Tahu ayatnya aja. Dari mana ayatnya? Ada beberapa ayat nanti. Pulang dari gereja ini dapat uang cash 1 plastik 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Nah, baru hidup kalian. Inilah Tuhan. Memang gak paham kalian Injil ini banyak kali. Kalau 1 miliar baru, 1 miliar, iya. 1 miliar, ayat berapa tadi? Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kolose 1, Yohanes 1, Kolose 1. Ya. Hafal. Nanti habis ini lagi, dulu catat lagi. Selama dengar khotbah pun, 1, 2, 3, 4, 5. Terus pulang-pulang 1 miliar, pulang-pulang 1 miliar. Tiap minggu kayak gitu. Oh, datang gereja terus. Memang mata uang beberapa di antara kita. Kalau uang baru bergelora hati kalian. Tapi kalau dibilang Tuhan Yesus ada di hatimu. Tuhan Yesus pencipta sorga, pencipta bumi alam semesta. Ada di dalam hatimu. Masih beginilah jenis tepuk tangannya. Masih lumayan dirimu kan. Yang lainnya base. Udah lama aku tahu itu. Udah lama aku dengar. Uang yang penting. Pulang dari sini 1 miliar. Itu lebih tertarik sama aku daripada Kristus pencipta. Mana lebih tertarik sama kalian? Mendengarkan Kristus pencipta atau uang cash 1 miliar? Payah akan menjawab betul itu. Makin tambah dosa kalian di gereja ini Tuhan. Terserah kalian lah pokoknya. Aku serahkan Tuhan jemaat ini ke dalam tanganmu. Obalah yang si mata hepeng jadi mata Kristus. Oh Tuhan Yesus. Kalau kalian ini masih, aku hanya berdoa Tuhan, bukalah mata mereka supaya mengenal Injil dengan penuh antusias. Amin. Saya berdoa supaya matamu tidak ditutup ilah zaman ini. Supaya pikiranmu tidak dipengaruhi uang.
Ingatlah kata Alkitab, engkau lahir tidak membawa apa-apa, engkau pulang tidak bawa apa-apa. Engkau lahir tidak bawa sehelai benang, pulang tidak bawa sehelai benang. Bahkan engkau yang berkacamata, nanti kalau mati pun tidak pakai kacamata. Karena nggak ada orang mati kulihat pakai kacamata. Karena masih hidupnya kau berkacamata, kalau udah mati nggak berkacamata lagi, nggak ada. Jadi apa yang kita banggakan? Semangat mengenal Kristus. Amin. Semangat baca firman Tuhan. Semangat menumbuhkan firman Tuhan. Ya kayak pagi ini nggak ada yang tidur dengar khotbah. Itulah orang-orang semangat. Pertahankan itu. Sudah bangun dia. Yohanes 1 ayat. Yohanes 1 ayat 3. Oke, kita baca ya. Yohanes 1 ayat 3. Sama-sama kita baca, 1-2 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Kristus tidak ada yang dapat dijadikan. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Siapakah di situ kita? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Tidak ada yang dapat dijadikan kalau Kristus tidak yang menjadikannya. Karena Kristuslah pencipta. Di dalam Dialah seluruh kepenuhan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam satu nama. Sebutkan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau berdoa selalu ucapkan di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak pernah berdoa dalam nama Allah Bapa, amin. Dalam nama Allah Roh Kudus, amin. Bukan begitu cara kita berdoa. Bukan kita berdoa di dalam nama Allah Putra. Bukan hanya begitu, tapi lengkap di dalam nama, di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat, tidak seorang pun doanya sampai kepada Bapa tanpa Tuhan Yesus Kristus. Harus doamu beralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan 1-2 ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini enggak doa makan. Makannya didoakan. Berkatilah makanan Tuhan, berkatilah peperangan yang ada di sana Tuhan, berkatilah pemilihan presiden juga berkatilah orang-orang lapar, berkatilah orang-orang kekurangan, berkati. Amin. Kurang pas. Saya nggak salahkan. Bukan begitu doa yang benar. Doa yang pas itu adalah saya doakan, beralaskan di dalam satu nama, di dalam nama. Ayo sama-sama, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, berdoa mau tidur tadi malam kayak mana? Jangan-jangan amin. Aminnya besok pagi, betul nggak saudara? Saya mau kata, ada orang doa semalaman lama kali, ya. Dia berdoa ketiduran, aminnya jam 8 pagi setelah dia bangun. Di dalam satu nama. Kenapa? Karena dia pencipta. Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dialah kepenuhan Allah itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semuanya dipenuhkan di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 1-2 ya. Yohanes 1 ayat yang ke-10. 1-2 ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat ini jelas berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dunia ini siapa yang menjadikan? Kristus. Kristus. Dia yang menjadikan dunia ini. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Kristus tidak diciptakan, dia pencipta. Kristus
Allah Anak, Allah Bapa satu kesatuan dengan Allah Roh Kudus. Mereka tidak terpisahkan. Alfa dan Omega. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Nggak ada waktu. Dia melintasi batas waktu dan batas tempat. He is omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Yakinlah, dia adalah pencipta. Saya bangga kalau saya lagi mengalami down, mengalami kebingungan dari mana uang bangun ini, dari mana uang beli tanah parkir, dari mana uang untuk sekolah anak, dari mana untuk kebutuhan hidup. Mungkin dirimu pernah worry, ragu, bingung. Tapi ingatlah, pencipta sorga dan bumi ada di hatimu. He is Immanuel. Allah menyertaimu. Allah tidak berjanji kau tidak punya masalah. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertaimu. Mungkin engkau sedang berdoa bangun rumah, uangmu kurang. Jangan kurang imanmu. Jangan kurang pengharapanmu. Jangan lepas imanmu. Terus dengan iman dan percaya. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Markus 9 ayat yang ke-23. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam diriku, dalam dirimu ada pencipta sorga dan dunia ini. Sehingga engkau berdiri dengan strong. Bukan sontoloyo. Bukan membleh. Bukan pengemis. Jauhkan dari dirimu sifat pengemis, peminta-minta. Peminjam-minjam. Jauhkan dari dirimu pengemis-ngemis sama orang kaya. Karena dalam dirimu ada yang lebih kaya. Siapa? Tuhan Yesus. Di dalam dirimu pencipta sorga. Dan jangan hormati orang karena kaya. Jangan hormati orang karena uang. Hormatilah orang sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Saya melatih diriku terus menghormati orang kaya dengan orang miskin sama. Allah tidak pandang muka. Saya ajak sama saudara, sadari bersamamu siapa. Ketika engkau rasa ragu dan takut, katakan Tuhan, Immanuel menyertai aku, engkau pencipta. Masa depanku cerah, masa depanku luar biasa, masa depanku indah, masa depan damai sejahtera. Makanya jangan kerjakan sesuatu yang hina dina. Dosa. Jangan rusak tubuhmu baik suci Allah. Jangan rusak dirimu dengan pornografi, dengan perzinahan, dengan percabulan, dengan ciuman belum menikah. Pegangan tangan, jangan. Karena dalam dirimu adalah Allah. Tubuhmu bait Allah. Tubuhmu rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan gedung. Bukan ini gereja yang sejati. Ini gedung gereja. Nama mereknya Gereja Bethel Indonesia. Tapi gereja sesungguhnya adalah dirimu dan diri saya. Karena Allah berdiam dalam dirimu dan dalam diri saya. Sadari apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan berhasil. Karena Allah pencipta menyertaimu. Allah Immanuel menyertaimu. Sehingga engkau tidak pernah mental pengemis sama siapapun. Saya melatih diri saya tidak mental pengemis sama siapapun. Mau sekaya apa manusia itu. Saya tidak akan pernah merendahkan imanku kepada dia. Karena Allahku lebih kaya. Orang kaya itu bisa mati. Orang kaya itu bisa mati. Dan kalau mati sama dengan kita, tubuhnya dimakan cacing. Kembali ke tanah. Jangan banggakan orang kaya. Jangan. Kau kecewa. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan, terkutuk yang mengandalkan manusia. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan orang kaya, terkutuk dirimu. Terkutuk. Tidak diberkati Tuhan orang yang mengandalkan orang kaya. Tapi diberkati Tuhan orang yang mengandalkan Tuhan.
Bahkan kalau engkau cari jodoh pun jangan karena kayanya. Karena kau lihat bapak mamanya kaya, kau dekati. Mati ho. Mati dirimu, betul. Cilaka dirimu. Anak gadis. Jangan kau menikah karena bapak mamanya kaya. Mati dirimu. Berat aku mengatakan ini samamu. Karena banyak wanita-wanita yang terlalu salah melangkah melihat pria karena kaya. Cinta uang akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akan masuk kepada kebinasaan. Pasti binasa pernikahan. Kalau didasari karena uang. Hancur pernikahan. Tapi kalau pernikahanmu didasari oleh kasih Kristus, maka engkau akan kuat walaupun banyak goncangan pernikahan. Tidak pernah roboh. Walaupun banyak persoalan, tetap bersatu. Sampai maut memisahkan. Ya, anak gadis, jangan terlalu tertarik lihat orang kaya. Tertariklah lihat pria yang disertai Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Yang kedua, karena Kristus adalah kekal. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Tidak diciptakan. Dia ada selama-lamanya. Sebelum dunia dijadikan, sudah ada. Dunia ini juga berlalu, dia tetap ada. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tidak berlalu. Langit dan bumi yang manusia suka ini akan berlalu. Maka jangan terlalu suka dengan dunia ini. Jangan cinta dengan dunia ini. Bukan aku larang saudara pergi ke mall atau nonton, bukan itu maksudnya. Jangan lekatkan hatimu kepada dunia ini. Karena seluruh dunia ini akan musnah dan akan lenyap. Tapi firman Allah tidak pernah lenyap. Jangan cintai yang bakal lenyap. Oh, jauh-jauh. Anak gadis, kecantikanmu pun lenyap ini. Sekarang aja ya kau pakai lipstik sekali aja lengket. Coba umur 75 tahun. Gosoklah 20 kali gak lengket-lengket. Kolose 1 ayat 17 sampai ayat 18. Ia ada terlebih dahulu. Sama-sama kita baca ayat 17-18, 1-2 ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Terus, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 17 dikatakan, ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada, dia pencipta, dia ada. Dia nggak punya waktu limit, unlimited. Selama-lamanya, kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 25, ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Katakan sama-sama, langit dan bumi akan berlalu. Bilang sebelahnya, kecantikanmu akan berlalu. Kegantenganmu akan berlalu. Berlalu, berlalu. Badanmu yang begini tegak akan berlalu. Masuk makin 80, puji Tuhan kalau masih tegak. Tapi rata-rata orang 80, 90. Kenapa bongkok? Supaya dia menyadari dari tanah kembali ke tanah. Makin dekat dia ke tanah. Tup, masuk. Mana ada orang makin tua makin gini. Semua makin tua makin. Gak ada yang perlu engkau sombongkan. Jangan. Baru sedikit kau pulang dari salon, udah kayak bebek jalanmu. Gak ada yang perlu kau sombongkan. Gak ada yang perlu kau hebatkan. Wah, aku ini punya harta, punya banyak harta. Wah. Kalau hartamu di bumi ini, kau takut mati. Kalau hartamu di sorga, mati itu keuntungan bagimu. Makanya kalau ketika goncang pesawat,
Di tengah-tengah pesawat goncang, saya diingatkan Tuhan. Kau takut apa? Kalau kau takut mati, hartamu masih di bumi. Tapi kalau hartamu di sorga, engkau akan berkata, Tuhan, engkau tahu yang terbaik. Ya, buktinya ada pesawat yang jatuh dan mati semua. Dan kita pun pasti mati. Bilang sebelahnya, engkau pun pasti mati. Ayo bilang sebelahnya lebih mantap supaya dia jangan sombong. Jangan merasa sudah hebat. Baru sedikit aja punya harta. Iya ya Tuhan. Gak ada apa-apanya hartamu dibandingkan orang-orang kaya di Australia. Yang kutanya harga rumahnya. Saya baru dari Australia bulan 9. Berapa harga rumah ini? Standar saja 8 miliar. Standar, rumah standar Indonesia 8 miliar. Nasi goreng ku makan satu piring 200.000 rupiah. Nasgor 200.000 rupiah. Belum lagi ke Eropa, mahalnya bukan main. Belum lagi Jepang, negara yang termahal dunia. Jadi kalau udah sedikit aja kaya, langsung jadi sombong. Cicai. Sedikit aja kau ganteng, langsung jadi playboy. Sedikit aja kau ganteng, tebar pesona. Sadar kau cacing tanah liat. Kan ada itu kan. Kemana-mana PHP. Semua diantari. Betul gak saudara? Jangan. Ya, kau juga wanita. Sikit-sikit kau baru dari salon. Waduh, tebar pesona. Merasa udah lebih cantik. Waduh. Rendah hatilah. Yakobus 4:6 dikatakan. Allah menentang orang sombong. Mengasihi orang yang rendah hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Bukan penampilanmu. Jadi kalau bernatal ini gak ada uangmu. Jangan bersungut-sungut. Pakai bajumu yang lama. Tapi jangan kau bilang, nanti orang tahu semua bajuku yang lama. Siapa yang tahu bajumu tahun lalu? Ini perempuan kurang kerjaan. Baper. Gak mau, aku gak pakai baju Natal ini. Tahu mak, orang itu mak. Tahun lalu udah aku pakai baju ini. Siapa ingat bajumu? Kurang kerjaan kalau ada orang ingat bajumu. Yang penting kau bernatal berbaju. Itu aja yang penting. Oh salah, Tuhan gak lihat penampilanmu. Gak tertarik Tuhan dengan gayamu. Tapi Tuhan tertarik hatimu. Hatimu yang mengasihi Tuhan. Hatimu yang takut akan Tuhan. Hatimu yang tulus. Hatimu yang rendah hati. Hatimu yang melekat pada Tuhan. Itu yang membuat Daud dipilih Tuhan. Kurangi gayamu. Biaya hidup murah. Gaya hidup yang mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Kalau engkau mengerti, biaya gaya hidupmu yang mahal. Biaya hidup apalah? Beras yang 5 kilo hanya berapa? Nggak sampainya 100.000. Udah selesai sebulan. Ikan teri yang besar-besar, kalau nggak bisa yang kecil-kecil, yang besar-besar. Yang kecil kan mahal, yang besar-besar beli langsung sebulan. Udah murahnya biaya hidup. Gayamu itu yang nggak tahan. Kalau dibilang malaikat, gayamu itu yang gak tahan aku lihatnya. Biasa aja. Langit dan bumi akan berlalu. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. 1 Petrus 1, 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Semua kita ini seperti rumput. Tahu rumput? Sebentar hidup baru mati. Itulah manusia. Jadi gak ada yang perlu kita sombongkan dalam dunia ini. Jangan. Jauhlah dari hatimu kesombongan. Jauhlah dari hatimu penghakiman, menghakimi orang. Jauhlah dari hatimu merendahkan orang. Karena engkau pasti lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi roh Allah yang ada padamu membuat engkau menerima hidup kekal.
tubuhku ini akan lenyap. Tapi Roh Allah memberikan kepadaku kekekalan. Yang terakhir, karena Kristus adalah penebus. Kolose 1 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan. Kolose 1 ayat yang ke-20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22 sama-sama kita baca. Sekarang diperdamaikannya terus di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kita baca dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13. 1, 2 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita. Katakan, Kristus telah menebus saya. Kristus telah menebus Lebih mantap katakan, Kristus telah menebus saya. Kristus telah menebus saya. Dengan kematiannya. Dengan Dengan darahnya. Aku diperdamaikan. Dosa-dosaku yang lama. Telah diampuni Tuhan. Dilupakan Tuhan. Aku diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus. Dan aku disebutnya anak Tuhan Yesus. Dan Dia adalah Bapakku. Engkau diperdamaikan. Amin.